Satu kisah yang baru-baru ini Cici selamatkan. Namanya Pretty. Iya. 16 sampai 2019 tuh independen. Itu baru punya sekitar 70. 70 independen. Ya, tapi itu ada teman bantu. Saya juga kan dagang kecicilan gitu kan. Itu aja sih, nggak ada pernah di sini. Nah, pas 2019, jadi saya pun sendiri hidupnya di tempat orang. Saya ngekos gitu. Jadi dua rumah ini saya peruntukkan untuk mereka semua. Coba lu pikir betapa mulianya sampai begitu. Coba ada nggak yang kayak gitu? Kasihan ya kok, kita cari yang benar-benar the best buat anak, yang terbaik buat mereka. Saya yakin lah mereka itu nggak bikin saya susah. Halo guys, kembali lagi di channel Coba Lu Pikir. Kali ini bersama gua Agustian di segmen baru kita, Lindas, Lindungi Satwa. Kali ini gue mengundang tamu yang sangat spesial, seorang wanita yang berdedikasi tinggi untuk para anabul. Tapi sebelum masuk ke segmen itu, gue kenalkan dulu nih snack buat anabul kalian. UNP, snack freeze dry tanpa pengawet. Gue bawa dua varian nih kali ini, beef liver sama chicken and fruit. Bagi kalian yang ingin anabulnya sehat, makan snack tanpa bahan kimia, boleh nih cobain UNP nih. Yang mau beli, klik keranjang kuning di bawah ini ya. Oke, kali ini gue kenalkan nih, gue undang namanya Cime. Silakan Cime, perkenalkan diri. Iya, saya Medi, dari founder dari Rumah Singgah Anabul, rumah penampungan kecil, shelter kecil yang berada di Jakarta Utara, Bandung. Oke Cime, saya berterima kasih Cime udah mau datang kemari. Sama-sama. Oke Cime, ini nih saya pengen nanya nih Ci, visi misinya apa sih Ci bikin shelter sampai nampung di dalam pemukiman warga yang kecil nih? Kan dibilang Cici bukan rumah besar ya Ci ya, pemukiman kecil ya Ci. Boleh tahu nggak sih Ci, visi misinya tuh apa sih Ci sampai tergerak seperti ini nih Ci? Saya mulai dari tahun 2016 ya kok. 2016 hanya punya satu anjing, itu pun tanpa di training. Cuman mulai masuk ke dalam grup komunitas FB itu, dari situ saya lihat banyak banget anjing-anjing yang dibuang terlantar dalam keadaannya nggak sehat. Nah dari situ saya coba mulai. Jadi planning untuk buka shelter tuh nggak ada. Mungkin Tuhan yang tuntun saya seperti ini ya. Tapi visi misi saya saat itu cuma berpikir gini, saya berusaha untuk bisa ngamanin mereka, melindungi mereka, kasih tempat, itu aja. Tanpa saya punya pikiran untuk, zaman sekarang kan yang lagi trending kan open donasi. Kita nggak ada pikiran gitu sama sekali. Saya masukin mereka ke dalam rumah, tanpa saya berpikir, nggak punya pikiran nanti ngasih makannya bagaimana, nggak ada. Pokoknya selamatin dulu aja. Iya, karena saya berpikir nggak sejauh itu gitu, karena nggak berpikir yang penting mereka selamat, ada tempat, udah. Awalnya satu Ci. Awalnya satu. Oke, terus bagaimana sih bisa sampai 400 nih Ci? 400 betul ya Ci ya, yang 400, saya sesuai dengan yang di IG ya. 400. Ratusan ekor tuh gimana tuh Ci? Ceritanya atau punya kisah sampai segitu banyak? Pasti dari 1 ke 400 kan punya kisah yang panjang ya Ci. 2016 sampai 2019 tuh independen. Itu baru punya sekitar 70. 70 independen. Ya, tapi itu ada teman bantu. Saya juga kan dagang kecicilan gitu kan. Itu aja sih, nggak ada pernah di sini. Nah, pas 2019 semakin banyak tuh ya, mungkin memang udah yang namanya animal ini mungkin harus orang tahu ya. Saya mulai 90 ekor. Saya mulai tuh berusaha dalam grup ya di FB atau di mana, dagang kue kering gitu loh. Kan ada historinya tuh, saya kue kering apa aja saya jualin, terima PO segala macem, kita jual pet bed gitu kan. Nah pas 2000 berapa sekian ya, saya ngerescue anjing husky. Nah ngerescue, saya di situ nggak sama sekali berani terima karena kondisinya itu benar-benar perlu biaya berat. Memprihatinkan banget dah. Saya waktu itu pikir gini,
Saya ngomong sama teman saya harus kasih anjing ini deh ke shelter ini gitu kan, karena saya tahu kayaknya deh kliniknya besar. Saya satu malaman itu mikir terus sekejam itu kah saya tanpa harus berusaha. Pagi-paginya teman saya bilang udah pikir, saya memberanikan diri kok. Oke, saya yang urus. Saya masukin dia ke klinik dan klinik itu nggak kasih saya utang. Oke. Ada orang yang datang tiba-tiba, saya mau bantu donasi ya, biayain. Tapi cuman masukin di dalam klinik, tinggalin uang 1 juta, ditinggal. Oh, nggak cukup dong, Ci. Nggak cukup. Tagihannya 1 2 juta lebih. Saya hanya berpikir gimana caranya ya. Dari situ teman saya bilang, open donasi. Saya open donasi, puji Tuhan, sampai dia keluar dari klinik bisa tercover semua. Oh, 2019. 19. Saya hanya dikasih Tuhan itu ngurus dia itu cuman nggak lama, 2022 dia Meninggal. karena sakit ginjal parah. Itu sampai selepas dari klinik saya nggak open donasi lagi, tapi banyak tangan bantu anak ini. Oh, semua pokoknya datang begitu aja tanpa open donasi di IG atau dimanapun di FB. Saya waktu itu di FB. Oh, di FB, Saya belum sampai ke IG. Belum, Ya? saya kenal IG itu belum lama. Oke. Setelah itu sampai saya banyak di tahun 2024 lah ya. Saya kenal seseorang seakan-akan tuh ibu peri. Oke. Saya di situ masih punya anjing 100 lebih. Oh, masih 100 lebih. 100 lebih. Ini semua pakai independen dana sama tiba-tiba Paling- berkat Tuhan ya, datang aja lah ya. Paling ada orang baik, saya mau bantu nih, saya ini. Kalau enggak bagaimana gitu kan, ada teman juga. 2024 lah, ada orang ya mengaku simpatik dengan anak-anak di RSA gitu kan. RSA itu Rumah singgah nabur. Rumah singgah Iya, nama nabur. shelter kita ya. Oke. Nah, dari situ seakan-akan kan saya melihat, wah ibu peri nih, Oh, ya kan? datanglah orang baik lah ya. Nah, berapa bulan dia bantu donasi pakan apa kan? Pas berapa bulan kemudian dia merasa dengan dia bantu donasi tuh dia mau lebih gitu. Oh. Nah, kan ngomongin bahasa soal rescue lah apa. Gara-garanya gini kok. Ada satu saat saya harus rescue keluar kota. Oke. Urgent. Urgent. Saya tanya dia, Ci, mau nggak kamu bantu saya biaya untuk jemput anak ini? Oke. Dari situlah peluang dia masuk untuk benar-benar menyetir saya gitu. Oh, jadi dia datang, dia nyumbang Cici, tapi dia mau nyetir gitu, bukan niat. Shelter ini ntar akan dia yang punya. Oh, ini punya dia. Saya pas berapa bulan kemudian menyadari, kok penuh nih tempat, ini makannya bagaimana? Saya ada pikiran loh. Teman saya sempat nyadarin saya, nanti kalau dia nggak mau bantu, bagaimana anak-anak di sana? Saya pikirin loh. Akhirnya dia ngomong gini, kalau shelter ini nggak mau merescue, saya stop uang pakannya. Saya kelabakan loh. Saya panik di situ. Waduh, gimana? Jadi saya cuma ngomong gini, saya pasrah. Saya ngerelain apapun yang terjadi hanya karena saya nahan uang makan ini, jangan sampai diberhentikan. Mungkin memang saya udah selalu sumpah ya kok, karena dia itu menghandle tuh bukan hanya mau merescue. Itu kalau udah maunya merescue itu saya harus semuanya. Kondisinya apapun itu dia ikutin harus kata dia. Dari bahasanya pun udah nggak normal ya. Jadi ini histori awalnya terjadi sampai ratusan ekor. Datangnya ibu peri ini yang dimana Cici cuma mau ya udah mentok segini, datang ibu peri jadi 400. Awalnya cuma 100 jadi 400. Nah, betul ya, Ci? Jadi itu historikalnya. Oke, Ci. Aduh, segitu banyak. Itu Cici cara ngaturnya gimana, Ci? Sendirian, Ci? Saya jadi puji Tuhan juga ya kok ya, ada orang baik sampai saat ini yang saya kenal dari tahun 2022, nggak tinggal di sini, orang Indo. Dialah yang menghandle beberapa gaji channel. Oh, pakai berapa, Ci, kalau boleh tahu? Saat ini saya ada 14 Channel Boy dalam satu rumah ya di Jakarta Utara. Saya ada 2 rumah kok. Oh, ada 2 rumah. Jadi kebenaran ya puji syukur juga kita nggak perlu kontrak. Oke. Nggak pusing juga kan ya. Cuman yang satu kan ini kan rumah warisan lah, yang satu rumah orang tua. Jadi saya pun sendiri hidupnya di tempat orang. Saya ngekos gitu. Jadi 2 rumah ini saya peruntukkan untuk mereka semua. Coba pikir betapa mulianya sampai begitu coba. Ada nggak yang kayak gitu?
kasihan ya kok, kita cari yang benar-benar the best buat anak-anak, yang terbaik buat mereka gitu. Saya yakin lah mereka itu nggak bikin saya susah kalau kita jalan ini semua tulus, itu aja. Saya nggak bisa berkata-kata Ci sampai begini. Itu rumah 2 itu ya. Kalau misalnya orang waras nih Ci, itu kan bisa dikontrakin Betul. jadi duit. Betul, Ini Cici kasih ke betul, betul. buat nampung anak-anaknya Ci. Aduh saya makasih banyak Ci. Sama-sama. Aduh saya nggak Selagi tahu. saya bisa. Terus gini, saya mau nanya satu hal nih, saya belum tahu. Cici misalnya dapat info nih, wih ini ada yang lapor ke Cici, tolong dibantu rescue. Itu penanganan pertamanya itu apa yang pihak RSA lakukan? Kalau jaraknya jauh ya kok. Ya. Misalkan 2 kota. Saya minta pelapor tuh amanin dulu. Amanin dulu. Kalau kamu memang mau kita yang ambil. Oke. Karena kan durasi jarak jauh. Oke. Terus kalau let's say deket deh. Deket. Misalkan yang kesulitan. Oke. Ada satu channel saya yang bisa diandelin buat rescue. Oh berarti ada laporan masuk, Cici terima, Cici cross check dulu apa langsung datang? Kita lihat video, foto. Oke. Saya tanya dulu sama dia, ini anjing melihat atau berpemilik, harus fair ya. Karena kalau berpemilik kita akan ada masalah. Betul, setuju. Jadi laporan masuk nih Ci ya. Laporan masuk, terus Cici cross check, Kennel Boy ambil. Oh gitu. Kalau berpemilik itu tidak bisa. Tidak bisa. Edukasi. 1, 2, 3 nggak bisa mentok juga. Baru. Tapi pernah terjadi konflik nggak Ci? Banget. Saya pernah sekali kok. Oke, boleh diceritain Ci, kayak gimana tuh? Satu golden ini saya ambil. Golden. Itu saya ada postingannya di Instagram. Ini disiksa. Jadi kalau disiksa? Iya. Satu keluarga ini, orang tua anak ini demen menyiksa anjing. Dan dia punya anjing lebih dari golden ini. Berjenis-jenis gitu kan. Saya waktu ngambil dia ini berdasarkan satu orang laporan. Saya waktu datang tuh maghrib. Anjing itu ngeliat, saya pikir anjing domestik kampung. Ini sebelahnya ini sayur. Nggak layak lah ya sayur asem dimakan sama anjing. Sayur asem dikasih makan ke anjing. Sorry kalau boleh tahu ini goldennya ini sampai Cici bilang kayak anjing kampung berarti udah nggak kayak golden Ci. Tidak berbulu, udah melepung. Sakit kulit Parah. kurus. Enggak kurus, bengkak ya. Karena diabetes. Oh, dikasih makannya sembarangan dengan kondisi yang tidak terawat di dalam kandang. Iya, nggak dalam kandang, diikat. Di rantai. Diikat. Jangan ya guys ya. Please, jangan. Jadi pelapor itu laporan saya karena dia merasa sakit, panas, gatel atau gimana. Teriak-teriak sama owner diangkat, dimasukin dalam tong. Saya di situ, ya udah cepet nih ambil. Waktu saya ambil sudah keluar ya. Pas saya ambil tuh saya nanya, kok berat begini? Ini anjing apa? Golden. Hah? Golden sampai segininya? Udah, goldennya masuk. Besoknya katanya mau dikasih Shih Tzu. Harusnya saya ambil 2. Ini ownernya udah mengizinkan ngambil nih. Iya. Ownernya mengizinkan ambil. Mengizinkan. Yang golden nih. Yang golden. Oh berarti udah ada persetujuan antara pihak RSA dengan si owner golden. Ya. Begitu ambil yang kedua, saya ambil Shih Tzu berhasil 1. Itu penuh keributan. Dengan owner yang sama. Iya. Oke. Akhirnya mereka bawa besoknya bawa orang Polda, saya bawa pas pampres, kan jadi ribet. Kalau boleh tahu, sorry Ci, saya masih kurang gitu paham. Kenapa bisa sampai ribut? Ini kan dia yang menawarkan Shih Tzu-nya kan? Jadi ini yang ngasih ini orang tua yang punya si anak. Jadi, iya saya paham. Dia keluarganya kayak gimana, ribut, anjing pak pukulin gitu. Karena saya ngeliat langsung. Saat ribut-ribut itu satu anjing dalam itu lagi dipukulin. Oke, ya yang nggak waras siapanya Ci? Semua sekeluarga. Yang melaporkan siapa Ci? Anaknya yang merasa hebat tuh. Karena dia berpikir dia kerja, bosnya nih kenal orang Polda. Oh ya enggak, yang melaporkan untuk ngerescue Cici untuk ngerescue. Tetangganya yang kenal. Oh tetangganya. Dia saking lihatnya udah parah nih keluarga. Iya. Orang kaya? Enggak. Orang cukup tapi sampai bawa-bawa sampai merasa hebat begitu. Oke. Iya, saya paham sih.
Jadi Cici langsung masuk begitu aja untuk rescue, tapi Iya. diizinkan sama orang tua. Izinkan kita permisi. Oh, orang tua yang mengizinkan, anaknya nggak seneng. Iya. Oh, itu kasus pelik sih. Nah, terus itu gimana tuh Ci? Jangan penyelesaiannya tuh, Ci? Saya mundur mau nggak mau. Shih Tzu-nya nggak diambil, Saya ambil satu golden retriever. Jeda berapa hari, Shih Tzu saya ambil. Di tangan saya rawat ada 3 tahun atau 4 tahun itu. yang Shih Tzu. Hmm. Berarti udah rip juga. Itu pun dalam kondisi buta loh, Bu. Oh, Karena tua. luka berantem, entah dipukul, ngakunya sih berantem. Nggak diobatin jadi kiri kanan. Masih muda. Enggak juga, sekitar 8 tahun. Oke. Ya, gue berpesan ya buat kalian ya yang suka mukulin anjing ya. Please jangan. Tolong hargai nyawa mereka. Lihat nih Cici ini, sampai begitu berjuang. Tolonglah, kalau emang kalian nggak mau pelihara, jangan deh. Lebih baik jangan. Kalau untuk nyakitin, tolonglah kalau mau pelihara sayang mereka dengan sepenuh hati. Ya, tolong ya guys. Oke Ci, lanjut nih. Saya jadi sampai ke bawah suasana. Sampai ini di luar skrip. Iya, Sorry banget ya Ci. nggak apa-apa. Oke, lanjut. Jadi kalau boleh tahu nih Ci, setelah Cici ambil, langkah berikutnya kan diambil sama Kennel tuh ya. Setelah udah dicuci, apakah si anabul-anabul yang Cici selamatkan ini disteril kah? Steril. Diapain kah? Steril. Udah steril langsung. Detik itu Enggak. juga apa gimana? Lihat Langkah-langkahnya? kondisinya. Oke. Boleh dikasih tahu Ci? Kalau dia kurus, biasanya kita panggil dokter visit ya, kok. Oh, udah ada langganannya nih. Ya, walaupun kadang-kadang kalau tagihan banyak kita nggak jadi. Oh, betul. Jadi kan kita ngikutin kas kita ya, Pak ya. Ya, tuh. Saya kalau kira-kira kurus gitu ya, kadang-kadang belakangan ini saya gambling sendiri. Kita pulihin dulu mereka Bikin sehat dulu. cacing, Ya. ya kan. Nah, kondisinya udah oke, kita panggil dokter bisa di steril nggak? Kalau kata dokter steril, steril. Kalau boleh tahu satu anjing biayanya berapa? 650 sampai 700 tuh harga shelter. Harga shelter dihitung dari berat badan? Ya. Pokoknya anjing apapun 650 sampai 750. Iya, Oke. Berarti wajib steril kalau emang dananya ada ya Ci. Betul. Dan kondisinya memungkinkan. Betul. Oke. Ci, berikutnya nih Ci, bahas tentang kekerasan hewan yang kayak tadi. Iya. Boleh nggak Ci kasih pesan atau tanggapan Cici kepada pelaku-pelaku ini nih, orang-orang psycho nih? Ya bisa bilang orang psycho ya, orang Betul. sakit ya. Karena kalau orang sehat nggak mungkin dia Nggak menyiksa mungkin. hewan, betul ya Ci? Kita ngeliat matanya kasihan. Oke. Coba Ci, untuk para netizen nih yang otaknya belum pada waras, biar Saya bisa cuma pada bisa mikir. pesen kalau memang kita mau rawat anjing, anak bulu lah ya, itu siapkan hati. Ada nggak ruang untuk mereka di hati kita? Kalau misalkan ada, kita bisa, berarti kan kita udah tahu dong resikonya. Nanti kalau sakit, tua, itu bagaimana? Kita siap nggak merawat mereka sampai akhir hayatnya? Jangan nanti kan kebanyakan, oh sakit, lepas tangan. Oh tua, nggak mau capek. Gitu kan ya. Jadi prinsip saya, siapin hati dulu. Kasih satu ruang hati kita tuh untuk mereka. Kalau ada tempat, kita tinggal yakinin diri kita. Siap nggak selamanya kita urus mereka, rawat mereka. Karena kan bukan, umur mereka pun cuma setahun 2 tahun. Betul, setuju Ci. Ini terlepas dari anjing ya Ci ya. Iya. Mau kucing ke, mau burung ke, mau Apa apapun aja lah. itu hewan Apa ya. aja. Tolonglah kalau emang yang udah siap baru pelihara. Bener. Jangan lagi lucu beli, lagi lucu urus kan gitu, jelek bandel gigit sendal apa semua blast di tengah jalan. Wah, itu banyak banget tuh Ci. Itu banyak banget. Ya, Nah itu kalian mesti dengerin pesan Cici Mei dari Rumah Singgah Anabul. Bila kalian nggak siap atau nggak ready, jangan deh. Oke, Ci, aku mau tanya nih Ci, tantangan terbesar selama Cici ini berapa tahun? Berarti udah jalan 7 tahun ya Ci? Apa 6 dari tahun? 2016 ya. Berarti udah berapa tuh?
hampir 10 tahun. Tapi saya mandatkan diri shelter tuh 2019. Ya, berarti kalau dari shelter berdiri Ya. itu kurang lebih 7 tahun. Betul ya Ci ya? Ya. 6 sampai 7 tahun lah ya patennya. Itu tantangan terbesarnya selama Cici ngejalanin ini apa sih Ci? Ini kan pasti penuh pelik, penuh kasus, penuh keributan. Ada tantangan terbesarnya apa ya? Mental kok. Mental Cici. Iya. Mental. Kalau itu dari pribadi, kalau dari di lapangan Fitnah ya. fitnah antar shelter. Iya. Saya nggak mau nyebutin gimana, pokoknya fitnah. Oke, itu sesama pelaku Sama aja. sesama pelaku lah ya. Rescuer ke shelter ke sama aja. Itu memfitnah satu sama Betul. lain. Betul. Oke, kalau menurut pandangan Cici, tujuannya mereka lakukan itu apa? Ya, karena merasa tersaingi. Hanya merasa tersaingi kalau menurut saya ya kok. Tapi pada intinya saya cuma hanya bisa berpesan begini doang sih. Nggak usah merasa tersaingi. Kalau memang tujuan kita tulus untuk nampung anak-anak ini, itu aja. Kalau yang di lapangan, kisah yang paling menantang pada saat mau menyelamatkan, apa kan biasa nih ada yang kegigit nih anjingnya nggak mau Itu udah direscue. biasa kok. Yang paling Lingkungan, berkesan Ci. lingkungan. Contoh, Ada anjing nih. Ah. Pelapor ngomong ini anjingnya udah nggak bertuan loh. Misalkan di lingkungan areanya kita kutip deh ya kok ya. ya, Tiba-tiba begitu saya, mau ngapain kamu ambil anjing saya? waduh, ini padahal udah ada yang lapor tidak bertuan, Cici datang Betul. mau direscue, datanglah Betul. ownernya, Betul. ribut tuh di situ. Betul. Tiba-tiba ada orang mungkin yang biasa makan ya kok ya, datang, ini anjing saya loh, kamu ngapain? Ada orang tertunduk ngomong, ini udah bukan anjing dia lagi. Waduh, itu terus gimana tuh Ci, cara? Kita mau nggak mau kan kok minta tolong pemilik lingkungannya, udah oke, baru kita ambil. Oke Ci, saya mau nanya lagi nih Ci. Kan selama ngerawat 400 ekor ini, berarti yang si ibu-ibu peri ini udah nggak ada nih Ci Udah ya? nggak ada. Anggap kita udah nggak ada Nggak karena ada. kan kita ngomong si ibu peri ini hanya datang di awal, Betul, meninggalkan di akhir. betul, Terjadilah 400 ekor. betul. Biayanya nih dari mana nih Ci? Kan kalau Cici bilang kok dagang kue, itu pakai nalar manusia itu nggak cukup Ci, 400 ekor. Betul. Jadi dari mana dananya dan pemasukannya nih Ci, kalau boleh tahu? Saya sih sebenarnya gini ya, Bu. Mungkin kalau dia ninggalin, tapi tidak dibumbui dengan orang-orang sekitar orang tersebut dengan fitnah. Sampai saat ini rumah singgah Nabu tidak akan keteteran. Karena orang tuh kan percaya, masih ada rasa percaya buat bantu kita. Tapi yang saya sayangkan, sudah meninggalkan tapi membuat fitnah dengan mend-DM follower saya satu-satu, tidak berdonasi lagi ke saya nih. Harusnya yang dilihat jangan sayanya nih kok. Di belakang saya 400 nyawa loh yang bersandar di pundak saya kiri kanan. Itu sampai saat ini keteteran. Kita cuma bisa punya contoh di hari ini. Saya hanya punya 1 karung beras, 1 karung dogfood 1 hari buat naikkan nafas. 400. Ya. Buat besoknya lagi saya berpikir lagi. Karena kan apa donaturnya udah minim. Saya berpikir lagi bagaimana caranya. Saya sudah habis jual barang. Itulah yang gimana ya, berputarnya agak-agak berat. Itu. Jadi sementara ini kalau dari pertanyaan tadi, pemasukannya hanya dari orang-orang baik yang berdonasi Untuk yang shelter. masih. Untuk shelter. Iya. Tapi saya ada usaha dagang kecil, saya limpahkan ke sini semua, tetap nggak bisa kan. Nah itu gimana? Iya makanya saya tadi pertanyaannya. Saya minta tolong orang jadi. Saya pasang, kalau ibarat kata ngomong kita pasang topeng deh kok. Udah malu nggak malu deh. Udah putus kayaknya. Kalau saya putus, saya DM mereka satu-satu. Mungkin ada yang, saya sebelumnya perisi dulu. Maaf kalau saya minta bantuan. Anak-anak nggak makan.
Tapi dari si donatur tersebut pernah ada yang datang kunjungan, Ci? Saya malah mempersilahkan kok. Oh boleh. Saya sebelum minta sama orang itu, saya malah misalkan pertama kali dia baru donasi, datang ya kak ke tempat saya. Jangan hanya donasi, dia lihat anak-anak sini bagaimana. Tapi rumor yang dibikin beredar di luaran, saya tidak pernah mengizinkan orang untuk datang. Bohong banget. Jadi kalau mau datang langsung datang nih ke rumah singgah Anabul nih. Cicinya welcome, bisa lihat keadaannya langsung, anjing-anjingnya seperti apa. Ya kalau saya lihat di IG-nya sih, anjing-anjingnya sih sehat-sehat aja. Ya dirawat dengan baik lah, kurang lebih. Kalau yang sakit kulit pasti ada lah. Pasti ada ya, namanya 400 ekor, nggak mungkin yang nggak ada. Apalagi pakannya kan bukan pakan yang khusus. Iya. Pakannya ya udah satu untuk bersama. Oh ya Ci, ini saya mau nanya nih Ci. Satu kisah yang baru-baru ini Cici selamatkan. Namanya Pretty. Iya. Itu boleh tahu Ci? Itu saya dengar disabet orang atau luka sabetan ya? Luka sabetan. Oh itu boleh tahu, ini Cici yang selamatin? Jadi pelapor itu daerah Jakarta Utara ya. Dia minta tolong saya karena anjing ini 3 kali masuk ke tempat dia. Oke. Saya tanya dulu kronologisnya Bu. Karena kan lingkungan yang saya ambil ini kelilingnya rumah elit. Rumah elit, Jakarta Utara rumah elit. Iya, saya tanya. Ini gimana ceritanya masuk ke rumah Sinci? Oh iya, dia udah 3 hari nih bolak-balik masuk. Katanya hari ini anjing ini nggak bergerak, dulu nggak bergerak, saya bingung kan. Pas kennel saya datang ke sana, kennel saya ngomong ke WA, Ci ini anjingnya bau, sebelah sini luka parah. Akhirnya saya pikir luka biasa dong kok. Saya bawa ke klinik, saya minta tolong dokter, coba dikerok dulu. Oh ini lukanya kayak sabetan. Oh. Entah mungkin ada orang yang merasa maaf ya kok najis, entah emang mungkin dia ada orang yang mau ngambil dia di jalan karena untuk dikonsumsi. Sabetan segini. Terus sekarang kondisi seperti apa dan gimana untuk biaya? Masih di klinik. Kalau biaya ada orang baik yang mengcover sudah. Oh, Cuma sudah. masih ada kurang lah kok ya. Okay. Jadi kita planning mau bawa pulang. Oh kondisinya udah membaik Ci? Membaik. Cuma karena kemarin di klinik itu di dalam lukanya itu penuh belatung. Penuh belatung? Iya, ada penuh belatung, nggak penuh banget belatung lah. Itu cairannya sudah membusuk, makanya dipasang selang. Oh. Untuk ngeluarin kan. Nanti saya tampilin ya kondisi Pretty di video ini ya. Ntar kalian bisa lihat dah betapa kejamnya para manusia ini loh. Disabet, mau diambil untuk dimakan. Aduh, coba deh, lu pikir deh, coba. Pantas gak sih makan anjing, coba? Banyak makanan lain. Sampai sebegitunya lu. Ntar kalian simak ya videonya ya. Terus nih Ci, aduh, sekarang Cici udah berkeluarga Ci? Saya sudah berkeluarga, anak saya udah 3. Semuanya dog lovers? Iya. Yang katanya suami awalnya nggak dog lovers sih Ci? Iya betul. Suami saya bukan dog lover. Nah itu gimana tuh Ci? Itu 400 dengan suami yang bukan dog lovers, itu pasti bertentangan nih Ci? Banget awalnya. Setuju kan, terjadinya konflik itu udah pasti setiap hari? Banget, Cici, dari dulu aja banget. Dari dog lover, yang satu nggak dog lover. Iya. Nampung awalnya 100 ke 400. Itu pasti terjadi perbedaan pendapat ya Ci? Banget. Itu saya pengen tahu nih gimana cara. Tapi beliau sekarang udah dog lover? Apa Dog masih lover. udah jadi dog lover? Dia yang suka mereview juga. Nah itu gimana tuh Ci? Itu sampai dia dari nggak dog lover sampai dog lover dan ikut merescue. Boleh Cici ceritain nggak tuh Ci? Anjing pertama masih oke. Oke. Karena kan bagus gitu ya. Nah, Anjing kedua berkomentar, anjing jelek kok dibawa domestik. ya. Karena dia di jalanan.
Saya berupaya sampai anjing 7. Oh, dari 1 ke 6 ini dia masih mendinai, Ya, nggak suka lah enggak. intinya. Ke-7 saya masih berusaha. Pas 16 ekor dia nonton kontennya shelter Kiorus Bali. Oke, Nah, itulah dia mulai tergerak hatinya. ya mulai. Yang ke kucing pun awalnya anti banget, bulunya apa segala macem, sekarang enggak. Dibilang repot nanganinnya, iya juga sih, karena kan bulu kotor ini ono dia udah ngoceh punya. Oh itu ya, pokoknya dari 1 ke 6 tuh Cici kayaknya udah beban banget. Iya. Udah ngerawat mereka, ribut Iya. sama suami. Iya, benar. Mungkin ya terus Ci. Nah, pas 16 banyak itu dia juga udah ngoceh. Oh. 27 pas begitu dia udah mulai lihat konten Tiorus, ya dia mungkin buka pintu hatinya, dia merasa gimana mulai welcome. Oh, terjadi begitu Iya. aja awalnya. Jadi kitanya juga mau merescue tuh lapang jalannya gitu kok. Kalau yang kemarin takut-takut, Iya. Gua bawa pulang ntar laki gua ribut kan nih. Iya, pusing sayanya. Udah ini ntar mau ditaruh di mana? Bener. Gitu ya. Sekarang udah duet, sekarang udah suami istri udah. Justru dia yang kebanyakan merescue. Coba. Dia kebanyakan merescue dari awal yang nggak ngerti, dia jadi ngerti, tahu caranya. Berarti yang di lapangan sekarang si suami Cici. Kita nggak pernah belajar dari orang. Semua begitu terjadi begitu aja. Aduh, saya dengar cerita Cici nih. Walaupun ini shelter kecil yang followernya masih sedikit banget, tapi dia rela berjuang untuk 400 ekor itu sih udah nggak masuk akal sih. Saya juga bingung kok jadi Cici ini pengeluaran begitu besar dari mana. Bener. Belum dedikasi untuk nyelamatin hewannya, keluar kota untuk ngambilnya. Itu sih kok saya jadi Cici sih jujur saya nggak mampu sih gitu. Mungkin kalau kita planning ya kok itu akan nggak mampu, tapi saya nggak pernah, saya cuma pernah berkata begini doang kok sama Tuhan ya, boleh percaya boleh enggak ini, saya cuma ngomongin jikalau Tuhan izinkan saya untuk punya shelter saya siap, tapi tidak dengan planning. Saya mulai siap-siap itu 2019. Wah, anjing saya banyak ini loh. Ya orang harus tahu gitu kan. Nggak mungkin nih saya bisa bersendiri sendiri. Karena udah 90, pasti akan nambah. Benar. 2022 hampir 200. Saya masih stabil segitu gitu aja. Ya, saya berharap era saya ini Tuhan berkati. Amin. Kalau nggak ada tangan Tuhan yang bantu Cici, mungkin sampai sekarang Cici nggak akan bisa berdiri lah. Benar. Tanpa teman-teman juga saya nggak akan bisa berdiri. Terima kasih nih untuk teman-teman yang udah bantu Cici ya, untuk merawat 400 ekor anaknya nih. Ci, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya nih. Cici kan di shelter di pemukiman padat nih. Begitu banyak. Gimana cara ngatasin warga-warga? Pasti ada komplain, pasti saya yakin. Apakah tidak ada? Di tahun 2024 ada. Tapi Karena bukan berisik. warga. Oke, tapi didasari karena urusan keluarga. Sorry, boleh diperjelas? Jadi ada trouble keluarga yang mengarah ke warisan, yang menggiring opini dari keluarga besar ini ke oknum RW ini. Oh, jadi keluarga nggak ada masalah. Saya juga orang lama di situ. Jadi ada provokator juga ya yang menggiring opini ke RW. Tidak didemo loh, hanya dipersulit dalam pembuat izin lingkungan. Ini 400 itu 2 tempat, yang 1 tempat ukuran berapa sih kalau boleh tahu? 90. 90, yang satunya lagi 250. Wih, gede dong, 250. Jakarta Utara sih. Dalam gang. Muat 1 mobil. Oke. Tidak, warga semua welcome ya? Welcome. Tidak gonggong loh kok. Oh, enggak gonggong. Enggak, hanya makan dan tertentu berantem. Cuman selebih terlepas dari itu, enggak. Semua mereka pada ngerti Cici kali. Iya betul, saya cuma bisa ngomong ini. Ngertiin lingkungan. Bukannya anjing atau anak bully itu nggak ngerti perasaan orang loh, ngerti.
ini sih mantap. Ci, harapan RSA ini ke depannya apa sih? Kita coba berharap ke depannya banyak orang kenal kita gitu. Biar banyak orang tahu tujuan kita mendirikan rumah Singganalu ini untuk apa. Jadi biar hilanglah opini-opini atau yang negatif-negatif tentang RSA ini bagaimana. Saya cuma berharap banyak orang tahu, orang kenal, orang bantu. Jadi kalau ada hal yang pemirsa atau netizen plus 26 nih mau bantu Cici nih, coba Cici boleh terangkan gimana atau ada kebutuhan apa? Kalau kita di sini kan pakan anak-anak utamanya dog food dan beras pala ayam. Dokter beras. Kita terima bantuan dari teman-teman itu nggak selalu harus donasi transferan ya kok. Iya. Silakan kalau yang mau bawa berapa banyak pun kita nggak membatasi, silakan. Yang mau mengirimkan langsung ke rumah Singganalu berupa beras, pala ayam atau dog food silakan. Nah, untuk agar mereka tahu mau kirim kemana nih, boleh kasih tahu Ci? Untuk alamat ada di Bandengan, Jalan Sinarbudi Raya nomor 6 atau 5 karena 2 rumah ya, RT 13 RW 4 Jakarta Utara, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan. Nah, kalau dari sosial media atau yang berada di luar kota ingin langsung hubungi Cici? Kalau yang ada di TikTok atau di Instagram itu Rumah Singgah Analu. Nah, bagi kalian yang pengen nyumbang, pengen membantu anak-anaknya Cimei 400 ekor nih dalam bentuk pangan, nggak perlu dalam bentuk uang kata Cimei, dalam bentuk dog food, beras, pala ayam, boleh nih di sini nih ya, klik nanti cari di IG nih, ininya di sini, nanti kalian boleh hubungin langsung dengan Cimei, atau bagi kalian yang ingin datang untuk nengok boleh tuh, tadi Cimei udah kasih alamatnya, jadi bisa kalian langsung kontak Cimei. Oke, sekian dari gua. Terima kasih Cimei udah datang untuk membrainstorming, untuk membantu mempromokan cara biar kalian nih tidak menyakiti hewan dan berperilaku yang baik kepada hewan gitu. Terima kasih juga telah menginspirasi kami. Datang ke podcast kami. Oke guys, begitu dulu dari gua. Saksikan segmen-segmen berikutnya di segmen Lindas di channel Coba Lu Pikir. Bye.